Kemarin Hindia ngadain konser tentang album keduanya di Bandung tanggal 23 Agustus dan aku nonton konser itu karena memang aku suka lagu-lagu di album kedua Hindia. Dan jujur aja aku nggak nyangka akan bikin video yang ada hubungannya sama konser yang udah aku tonton ini. Karena tentu seperti orang-orang pada umumnya, aku nonton konser tuh bukan buat ngambil pelajaran, aku memang senang sama karyanya Hindia dan pengen denger secara langsung, pengen nyanyi bareng-bareng. Sehingga aku pun gak banyak dokumentasi saat nonton kemarin, cuma punya beberapa foto aja yang aku suka. Tapi bukan konsernya yang aku pengen bahas di video kali ini, melainkan ada satu momen menarik yang ingin aku bahas yang terjadi di konser kemarin. Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku dokumentasikan tentang proses belajarku. Proses belajarku ini bisa di mana aja, bisa dari buku, kelas-kelas yang aku beli dan aku ikutin, atau sekedar ngobrol sama teman, atau juga seperti yang aku buat di video kali ini, dari sebuah konser. Jadi yang pengen aku bahas di video kali ini tuh, di tengah konser kemarin, ya ada orang di belakang aku, dia teriak kalau gue eye contact sama Baskara. Dan dari nada yang aku dengar, orang ini tuh bener-bener happy, hanya sekedar eye contact dengan Baskara. Dan ini sebenarnya yang bener-bener menarik buat aku, dan jujur aja dalam beberapa detik aku sempat nggak fokus tuh sama konser. Ada ya orang yang se-happy ini, hanya sekedar eye contact sama seseorang gitu loh. Dan sebenarnya udah nggak aneh sih kalau ya kita manusia, aku, kamu itu ngelakuin sesuatu untuk ngejar bahagia. Itu tuh hal yang sangat lumrah gitu loh. Emang udah setelan pabriknya kita diciptakan untuk mengejar kebahagiaan. Aku yakin keputusan-keputusan yang diambil oleh kita, apapun itu, baik dalam karir, hubungan, pokoknya apapun itu tuh kita mengambil sebuah keputusan pasti karena kita menilai keputusan itu memberi kebahagiaan yang paling besar di antara keputusan-keputusan lain. Aku meyakini hal itu. Dan ya seperti yang tadi aku bilang, karena memang itu setelan pabriknya manusia, kita tuh didesain untuk mengejar kebahagiaan. Dan di sisi lain, kebahagiaan sendiri menurutku tidak didesain untuk bersifat selamanya atau terus-menerus. Maksudnya apa? Ya maksudnya bisa aja di momen saat ini kita merasakan bahagia, tapi 1 jam kemudian kita merasakan sedih sesedih-sedihnya. Katakanlah saat ini kita wisuda, tapi kemudian besoknya kerabat yang kita kenal meninggal. Karena ya memang begitulah sifat kehidupan ini. Bahagia dan kesedihan itu emang berdampingan segitu dekatnya gitu loh. Dan karena sifat bahagia yang tidak abadi atau silih berganti sama penderitaan, ini tuh justru menarik. Menariknya kenapa? Karena dengan tidak abadinya kebahagiaan, bentuk kebahagiaan itu bisa sangat beragam, benar-benar beragam sampai saking beragamnya, beberapa kebahagiaan itu tidak bisa kita kenali, tidak bisa kita sadari, dan kita lewati begitu saja. Ya, contohnya ketika langit yang kita lihat, yang aku lihat itu biru, itu kan hal yang lumrah ya. Tapi buat orang-orang di Jakarta saat ini itu kan satu hal yang langka untuk melihat langit biru. Atau mungkin contoh-contoh lainnya itu misalkan sebagai generasi Z kayaknya. Jadi dulu. Karena aku lahir di tahun 2000, aku ini generasi Z dan aku mengalami perubahan dari tidak berteknologi ke berteknologi. Sedangkan orang tuaku, dia itu bisa dibilang hidup di generasi tanpa teknologi. Dan ketika orang tuaku belajar gadget atau aku ajari bermain gadget untuk sekedar upload story di WhatsApp atau untuk belanja online, sepengamatanku mereka bahagia banget. Sedangkan aku yang memang belajar dan melihat perkembangan teknologi dari awal, itu tuh hal yang biasa aja buat aku. Atau mungkin contoh lain, bagi beberapa orang, kebahagiaan itu cukup punya teman yang mau dengerin cerita. Itu tuh udah cukup bikin seseorang bahagia. Atau bagi content creator, konten, video, foto, tulisan, apapun itu yang dibuatnya, yang dia unggahnya ke sosial media dapat banyak likes dan komen, itu tuh udah bikin itu tuh udah bikin seorang konten kreator bahagia. Terus untuk teman-teman yang kuliah, ketika skripsinya di ACC dan tinggal nunggu wisuda, kemudian pas wisuda dapat banyak ucapan dari orang-orang terdekat, itu tuh aku yakin ada kebahagiaan di dalam situ. Atau ya sesederhana yang aku bahas di video ini, seseorang eye contact sama idolanya itu udah bikin orang itu bahagia banget. Seenggaknya dari nadanya yang aku dengar ya.
Dan ini benar-benar menarik karena spektrum bahagia itu benar-benar sangat luas gitu loh. Tinggal bagaimana kita melatih kepekaan untuk melihat hal itu. Karena ya ketika kita tidak peka, kebahagiaan-kebahagiaan itu ya berlalu lalang begitu saja, dan mungkin akhirnya kita merasa sebagai orang yang paling tidak bahagia. Padahal ya berdasarkan contoh-contoh yang aku sebutin tadi, kebahagiaan itu ada di mana aja loh. Maksudnya tinggal kitanya aja yang mau peka, gitu aja sih. Dan itu aja sebenarnya yang pengen aku omongin di video kali ini. Aku nggak tahu siapa yang teriak-teriak kesenangan ketika eye contact sama Baskara. Yang jelas, makasih karena itu memberi pelajaran yang cukup berarti dan sekali lagi mengingatkanku tentang makna kebahagiaan yang ada di dunia ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau memang kamu masih mau nonton video yang lainnya. Bye.